طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نراجع قبل أن نواصل ما هو دليل الذبح أن الذبح هو العبادة محمد قل أحسنت بارك الله فيك أحمد اذكر لنا أنواع الذبح الذي ذكره المؤلف مصنف أنواع الذبح اذكر أنواع الذبح Gak usah lihat kitab lagi. Kalau antum murajaah banyak waktu luang. Dikasih waktu panjang, antum susah murajaah. Kasih waktu mungkin kepadatan, difulkan. Udah ambillah posisi. Ada 30 kali. Wandi. Fi kabar. Penyembelihan ada 3. Yang pertama yaitu penyembelihan yang bentuknya ibadah, yaitu dengan pengagungan serta niatkan bertakarub kepada Allah, maka ini sifatnya ibadah, tidak boleh diberikan kepada melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuknya itu ikroman yuduyuf, itu membungkam untuk tamu. Yang ketiga, dalam niatan berlezat-lezat di dalam memakannya atau berniaga, maka ini hukumnya mubah. Ya, Allah barik fik. Kemudian qala al-muallif dalilun nazar. Qala Allah Ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ayat ini pujian ya. Pujian bagi mereka-mereka yang bernazar. Mereka menunaikan nazar dan mereka adalah orang-orang yang takut akan suatu hari yang keburukan pada hari tersebut mustatirah, tersebar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nazara ayyuti'a Allah falyuti'hu wa man nazara ay ya'siyahu fala ya'sihi rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Jelas? Ya, jelas hadis ini tadi. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka tunaikan nazarnya. Namun barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia tunaikan nazarnya. Kenapa? Karena nazar tersebut nazar maksiat. Termasuk nazar kesyirikan, yaitu nazar untuk mentaati syaitan, nazar untuk membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak diperbolehkan untuk ditunaikan. Dalilul khauf, dalil al-khauf. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innama
dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah syaitan yang menakuti wali-walinya, maka janganlah kalian takut kepada syaitan, akan tetapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, beliau mengatakan wal khauf huwa tawakku'ul makruh. Khauf takut adalah tawakku' al makruh, kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak disukai. Itu namanya khauf, kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak disukai. Wa huwa naw'an, khauf itu ada dua macam. An-naw'ul awwal khauful ibadah, jenis yang pertama khauf al-ibadah. Hadza sarfuhu li ghairillahi syirkun. Ini tatkala dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya syirik. Wa dzalika bi ayya khafa ghairallahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Gambarannya, tatkala seseorang takut kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu melakukannya hanya Allah Azza wa Jalla. Ka ayya khafa ahadan ayyumridahu, atau ka ayya khafa ahadan ayyumridahu, seperti dia takut kepada seseorang kalau seseorang tersebut bisa membuat dia sakit. Faya'mal a'malan syirkiyatan liman yakhafu minhum li ajli ayyatakhallasa min hadzal khauf, sehingga dia mengerjakan suatu perbuatan-perbuatan syirik dikarenakan takut terhadap mereka, ya, bagi orang yang takut dari selain Allah Azza wa Jalla tadi. Jadi seperti seseorang dia takut kepada orang lain dari kalangan makhluk, kalau makhluk ini tadi bisa membuat dia sakit, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ya, untuk orang yang dia takuti tadi dari kalangan syaitan, dari kalangan auliya syaitan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ayatalakhas, ya. Dalam rangka talakhus itu ingin selamat, ingin lolos dari rasa takut ini tadi. Kalau bahasa lainnya, simpelnya, khauful ibadah itu al khauf ma'adzulli wa ta'zim wal khudu, rasa takut yang dibarengi perendahan, penghinaan, dan kepatuhan terhadap yang ditakuti. Nah, ini rasa takut yang khusus diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala diperuntukkan kepada selain Allah, dia digolongkan masuk pada syirik besar. An-naw' ats-tsani khaufun tabi'i. Kesimpulan yang kedua, khauf tabi'i, takut yang tabiat. Wa huwa an takhaf min syai'in yaqdiru ala ma takhafu minhu. Wa hadza jaizun. Yaitu engkau takut terhadap sesuatu yang sesuatu tadi mampu untuk melakukan apa yang engkau khawatirkan tadi. Ini boleh-boleh saja. Antum takut terhadap sesuatu yang antum takuti tadi mampu untuk melakukan apa yang engkau khawatirkan. Seperti antum takut terhadap harimau, karena harimau mampu untuk gigit antum. Antum takut terhadap api, karena api mampu untuk membakar antum. Nah, itu semua digolongkan apa? Khauf tabi'i. Nah, khauf yang seperti ini, alhamdulillah, itu semua digolongkan apa? Khauf tabi'i. Antum takut terhadap ular, takut terhadap harimau, atau takut terhadap perkara-perkara yang sifatnya tabiat sih, alami. Itu maksudnya. Kemudian wa dalilu tawakkul, dalil tawakkal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa mengatakan, wahai kaumku,
In kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin, maka wajib bagi kalian, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin atau in kuntum muslimin, afwan. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa mengatakan, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian beriman kepada Allah, alaihi, kembali kemana? Kembali kepada Allah. Maka pada Allah lah tawakkalu, kalian hendaknya bertawakal, in kuntum muslimin, jika kalian betul-betul muslimin, orang-orang yang berserah diri. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alaih, hanya kepadanya lah yurja'ul amru kullu, seluruh perkara itu dikembalikan. Fa'budhu, sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakkallah kalian kepada Allah azza wajalla. Antum melihat ayat ini tadi. Ayat yang pertama, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala diikat dengan apa? Diikat dengan iman, diikat dengan Islam. Muqayyad bil iman wal Islam. In kuntum amantu billah fa'alaihi tawakkalu, kalau kalian beriman, ya tawakal kepada Allah azza wajalla. Menunjukkan apa? Bahwasanya tawakal itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian ayat yang kedua, Allah azza wajalla mengatakan apa? Fa'buduhu wa tawakkal alaihi, sembahlah Allah, wa tawakkal alaihi, dan bertawakkallah kepada Allah azza wajalla. Kata Syekh Abu Sulaiman, at-tawakkul huwal i'timadu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'al akhdhi bil asbab allati adzina fiha asy-syar'u. Tawakal itu adalah bersandar kepada Allah azza wa jalla dengan dibarengi mengambil sebab, menjalankan sebab yang diizinkan oleh syariat. Walihadza qala, oleh karena itulah Allah azza wa jalla mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah azza wa jalla. Qaddama al-jara wal majrura liyufid al-hasr. Allah azza wa jalla dahulukan jar majrur, wa 'alallah, wa 'alallah jar al-majrur liyufid al-hasr, untuk memberikan faedah al-hasr. Ai tawakkal alaihi la ala ghairihi, maknanya bertawakallah kalian kepada Allah, jangan kepada selain Allah azza wa jalla. Qala Syekh Al-Fauzan fi i'anatil mustafid, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid. I'anatul Mustafid, kitab apa itu? Umar. I'anatul Mustafid, kitab apa itu? Karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita di Darul Hadis ini tidak cuma sekedar belajar teori ilmu, tapi juga harus tahu kitab-kitabnya para ulama. Ya. Yang belajar di sini itu tidak boleh bodoh dalam bab kitab-kitab para ulama. Ya. Penuntut ilmu tidak tahu kitab I'anatul Mustafid, aib. Wandi. Hah? Gak tahu. Belum tahu. Sama anak juga lu gak dikasih tahu sama ustad. Gak ada dikasih tahu ustad.
Gak semua ilmu itu yang kita dapatkan itu dapatnya dari ustadz. Antum ketika jadi seorang ustadz sama seperti seorang dokter. Ya. Ini camkan baik-baik. Dokter itu dia tahu obat. Kalau ada dokter nggak tahu obat, berhenti aja jadi dokter. Dia tahu semua obat. Ini obat ini obat ini, obat ini. Pasti dan pasti dokter itu tahu obat. Ya. Kecuali yang mungkin obat-obat jarang digunakan. Yang hanya dokter-dokter spesialis yang tahu. Dokter obat-obat yang biasa. Nah, ini buku-buku yang biasa, bukan buku yang hebat. Maksudnya bukan buku yang luar biasa, hanya orang-orang tertentu, buku biasa. I'anatul Mustafid. Di maktabah kita ada. Makanya kata Syekh Muhammad bin Ibrahim pernah ditanya tentang suatu permasalahan, jawaban beliau apa? Kata beliau, hadil mas'alah matruha atau mawjuda fi kutubil ulama. Ini masalah itu ada di buku-buku para ulama. Lakinnaka kaslan. Akan tetapi engkau malas. Itu jawaban beliau. Mantap ya cemesannya. Ini biasa. Ada di buku-buku ulama. Cuman antum malas untuk baca, malas untuk mutola'ah. Nah, semuanya ya ikhwan, ilmu itu ya. Antum akan tahu orang yang berilmu dan yang lainnya itu kalau semuanya jauh dari medsos, jauh dari HP, baru antum tahu orang itu berilmu. Makanya kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, ini faedah dari Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani, penulis buku ini, ya. Syekh Muqbil dulu ditanya tentang makna hadis syahadatuz zur. Ya, makna hadis syahadatuz zur. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, syahadatuz zur hiya syahadah allati ya, man takharraja minha ya atau biha walaysa indahu ilm. Yaitu syahadah, ijazah yang orang lulus dengan membawa syahadah tersebut dan tidak punya ilmu. Sampai Syekh Muqbil bilang waktu itu di Madinah, di Jamiah Islamiyah, antum yang keluar dari sini tidak punya ilmu dan punya syahadah, kata Syekh Muqbil, antum adalah syahadatuz zur. Paham? Benar kata Syekh Muqbil, apa yang dibilang sama beliau benar juga. Orang kalau keluar dari kampus Jamiah Islamiyah pun sekalipun doktor, kalau bodoh tidak punya ilmu, sudah. Berarti syahadatuz zur, gelarnya gelar dusta. Orang akan yagtar biha, tertipu dengannya. Antum juga ketika berdakwah ada gelarnya apa? Ustadz. Ada kajian Ustadz fulan. Bahkan kalau sebagian, mohon maaf sekali ya. Kadang anda tuh ada lihat sebagian nomor orang, nomor HP, pas mau disimpan tuh udah tertulis Ustadz Muhammad Fauzan MPD. Nggak apa-apa, anda sebut aja ya. Kadang anda bilang, ya apa ya, rasa tuh ketika kita memposisikan, saya ini ustadz lu, saya ini kiai lu, saya ini fulan, itu berat lu antum. Karena tidak pernah pasang lakop ustadz. Itu semua antum yang berikan. Anak ngajar, anak dakwah, orang-orang panggil anak ustadz. Ya, antum simpan nomor anak, itu tidak ada label-label ustadz. Ini yang poin yang antum camkan baik-baik. Harus antum tahu dalam perkara sepele. Tidak usah antum. Itulah ilmu ya ikhwan.
Itulah ilmu. Antum harus tahu. Percuma antum mondok sana, mondok sini, mondok sana. Dan ini wawasan. Jadi penuntut ilmu, seorang dai, seorang duat, dia tidak cuma pintar baca kitab, tapi dia harus punya wawasan, kutub. Buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Sehingga antum tuh indah pada diri antum. Indah majelisnya. Masa seorang santri, seorang ustadz, seorang dai enggak tahu loh kitab I'anatul Mustafid, aib ya. Kalau istilah orang Yaman itu sambil megang jenggot, aib akhi. Nah, ustadz enggak tahu, aib loh. Syarah kitab tauhid I'anatul Mustafid. Makanya Anda bilang tadi, kalau ada ustadz yang enggak tahu, aib jiddan. Ya, jiddan. Nah. Syekh Ibnu Utsaimin punya syarah kitab tauhid namanya apa? Al-Qaulul Mufid. Ente Wahabi abal-abal berarti. Ya. Enggak tahu berarti fix hada Wahabi abal-abal. Ya. Makanya kalau antum mau ngaku salafi, nah, seperti itu. Antum harus tahu kutub-kutubnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan siapa-siapa yang mensyarahnya. Jangan sampai enggak tahu. Ada kitabnya? Ada ya ikhwan. Karena sarankan sama antum semua, itu maktabah kita maftuh, terbuka. Antum ada waktu nongkrong di maktabah, baca kitab, baca buku, minimal tahu judulnya gini-gini. Ya, nah itu penting ikhwan. Kemarin ketika anak ke Yaman itu, ya, di antara yang anak datangi maktabah, jadi dikawani sama kawan-kawan itu, cuman untuk lihat tamasyahnya kita, rekreasinya kita kitab maktabah, lihat, pengen tahu judul kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ya, thalabul ilm harus tahu seperti itu. Ana katakan sama antum, aib seorang ustadz, seorang dai enggak tahu kitabnya para ulama. Seorang thalabul ilm, para thalabul ilm harus rajin dengan hal yang seperti ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan, al-i'timad 'alal asbab syirkun li'annahu i'timadun 'ala ghairillah. Bersandar dengan sebab adalah syirik. Kenapa? Karena itu digolongkan bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa qala fi syarhil usuli tsalatsa, amma idza asnadta ila ahadin minal khalqi tasrifan fa hadza la yusamma tawakkulan, innama yusamma tawkilan. Wal wakalah ma'rufah. Adapun kalau engkau bersandar kepada seseorang dari kalangan makhluk dalam bentuk tasrif, penyerahan urusan, ini tidak disebut dengan istilah tawakal, tapi ini disebut dengan istilah taukil, mewakilkan. Wal wakalah ma'rufah. Al wakalah itu ma'rufah, sesuatu yang ma'ruf. Jelas? Misalkan anak nyuruh Muhammad masak sana, Muhammad tolong belikan ini, Muhammad tolong ambilkan ini. Itu disebut dengan apa? Taukil. Qala al-'allamah al-Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, amma law i'tamada 'ala syai'in 'ala annahu sababun wa anna Allah taala huwa alladhi qaddara dzalika 'ala yadihi fa inna dzalika la ba'sa bihi. Idza kana lil mutawakkil atau idza kana lil mutawakkal alaihi atharun sahih fi husulihi. Adapun kalau seseorang bersandar kepada sesuatu dan meyakini bahwasanya sesuatu tersebut adalah sebab saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentakdirkan hal tersebut melalui tangannya,
maka hal tersebut tidaklah mengapa apabila bagi orang atau bagi sesuatu yang disandari tadi punya pengaruh yang benar di dalam mendapatkan kemanfaatannya. Walaisa minat tawakkul, dan bukanlah bagian dari tawakal ay yu'ridul insan nafsahu lil makhatir, tatkala seseorang memalingkan dirinya dari perkara-perkara yang membahayakan. Ya. Afwan. Ay ya'rid, itu bacanya bukan yu'rid tapi ay ya'rid. Walaisa minat tawakkul ay ya'ridul insanu nafsahu lil makhatir. Bukanlah termasuk bagian tawakal tatkala seseorang insan memaparkan dirinya terhadap perkara-perkara yang membahayakan. Sengaja gitu loh. Ya. Sengaja dia hantarkan dirinya kepada perkara yang membahayakan. Faqad ikhtaba'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hijratihi fil ghar salasata ayyam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngumpet bersembunyi di dalam gua ketika hijrah selama 3 hari. Falaisa tawakkul yakni at-tahawwur. Bukanlah tawakal tersebut adalah tahawwur, kengawuran. Fala tulqi binafsika fil mahalik, maka jangan engkau lemparkan dirimu dalam kebinasaan-kebinasaan. Wa taqul ana mutawakkil 'ala Allah, sehingga engkau mengatakan aku bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Anda boleh. Wa alam annahu laisa lil 'abdi ay yakhtabira rabbahu, walakin Allah Subhanahu wa taala yakhtabir 'abdahu. Ketahuilah, tidak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk mengetes Rabb-nya, akan tetapi Allah lah yang akan mengetes hamba-hambanya. Tidak boleh bagi seseorang dengan alasan tawakal dia hantarkan dirinya kepada perkara-perkara yang membahayakan, itu tidak diperbolehkan. Wa dalilul mahabbah, adapun dalil mahabbah, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Qala Syekh Al-Allama Shalih Al-Fauzan fi Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah, al-mahabbatu amalun qalbi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mahabbah itu adalah amalan hati. Ya, amalul qalbi, amalan hati. Wal mahabbah ala qismain. Mahabbah itu ada 2 macam. Awalan mahabbatun tabi'iyyah. Mahabbah tabi'iyah, ka mahabbatil insan li ahlihi wa zaujatihi wa auladihi. Mahabbah tabi'iyah itu adalah seperti kecintaan seseorang terhadap keluarganya, terhadap istrinya dan anak-anaknya. Itu namanya mahabbah tabi'iyah. Tatkala seseorang mencintai keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Wa mahabbatihi li asdiqaihi, kecintaan terhadap teman-teman. Wa mahabbati lil akli wasyurbi, kecintaan terhadap makanan dan minuman. Fahadhil mahabbah la tadkhul fi amril ibadah. Mahabbah yang seperti ini tidak masuk pada perkara ibadah. Jelas? Wa mahabbati man ahsana ilaihi, demikian juga mencintai orang yang berbuat baik kepada dia. Antum cinta kepada seseorang karena dia berbuat baik kepada antum. Misalnya guru, antum cinta terhadap gurunya antum karena guru tadi berbuat baik kepada antum. Kama habbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai paman beliau. Siapa paman beliau? Abu Thalib.
Abu Thalib banyak bela dakwah Nabi SAW, membela Rasulullah SAW, sehingga Rasul mencintainya dari sisi tabiat. Itu boleh saja. Apa buktinya boleh? Ini firman Allah Azza wa Jalla, qala subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Lihat, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah lah yang maha mampu memberikan hidayah terhadap siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang maha berilmu terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Wa mithluha mahabbatul mu'min li zaujatihi al-kitabiyah. Demikian juga yang semisal ini, kecintaan seorang mukmin terhadap istrinya yang kitabiyah, yang ahlul kitab. Mukmin mencintai ahlul kitab itu boleh. Boleh. Ya, dia punya istri ahlul kitab, itu diperbolehkan. Afan, ini ralat. Mukmin mencintai wanita kitabiyah yang statusnya sebagai istrinya itu boleh. Bukan mencintai ahlul kitab secara mutlak, bukan. Dia mencintai istrinya yang kitabiyah, itu diperbolehkan. Itu mahabbah tabi'iyah, karena status sebagai istri. Bukan mencintai karena status iman yang ada pada dia, karena imannya iman kufur, bukan iman yang Islam, kekufuran. Dia beriman dengan kekufuran, bukan beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Itu tidak diperbolehkan mencintainya karena itu. Tapi kalau mencintai karena dia statusnya sebagai istrinya, maka boleh-boleh saja. Sanian, mahabbatun diniyah, kecintaan karena agama. Wa hadhi ala naw'ain. Nah, kecintaan yang seperti ini ada dua macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala, kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya a'zamu anwa'il ibadah. Dan ini termasuk jenis ibadah yang paling besar. Fala yajuzu ayyuhibba ahadun ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan seseorang mencintai orang lain bersamaan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara umat manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha syirkun fil mahabbah allati hiya a'zamu anwa'il ibadah. Ini digolongkan syirik dalam bab mahabbah, yang mana syirik dalam bab mahabbah ini termasuk jenis atau mahabbah. Ini adalah syirik dalam bab mahabbah, yang mana mahabbah tersebut adalah jenis ibadah yang paling besar. Kenapa dikatakan jenis ibadah yang paling besar? A'zam anwa'il ibadah. Karena ibadah harus terdapat padanya rukun ibadah. Apa rukun ibadah? Umar, arkanul ibadah salasa. Rukun ibadah ada 3. Ambillah posisi 10 kali. Rukun ibadah ada 3. Di antaranya mahabbah. Atau mau yang pindah-pindah, mau pulang, ini dites dulu ya. Ana saran anak sama antum ya. Antum mau pindah sekarang nggak apa-apa. Ana nggak melarang. Yang mau pindah, ana nggak melarang. Yang mau, ana nggak ada melarang. Setiap siapapun mau pindah, nggak melarang. Tapi gini ya, ikhwan. Ana belajar itu nggak pindah-pindah. Kalau antum pengen jadi, gak usah pindah-pindah. Caranya kayak gitu. Ya. Ada istilah kami mondok dulu, hubbul intiqal min alamatil konyol. Ya, suka pindah-pindah termasuk tanda konyol. Itu saja anak bilang. Anak enggak pindah-pindah. Pondok pertama
Kalau mau dihitung, ana pernah mondok setahun. Mondok setahun, awal kali di 2006 pindah-pindah. Mondok pertama di Solo, 2,5 bulan, awal-awal kayak faza itu, langsung mondok, tamat SMA, nggak cocok gitu loh kan, masih banyak karat di kepala ini tadi. Pindah lagi pondok yang satunya di Sumsel ini, lebih kurang 10 bulan. Udah setahun itu kayak di karantina tahun pertama. Masuk 2007, udah ana memutuskan untuk mondok ke Jawa Timur. Mondok ada di Jawa Timur 4 tahun. Masuk dari awal sampai 4 tahun. Terus pindah berangkat ke Yaman. Pas di Yaman, ana enggak keliling-keliling pondok. Ya. Ana datang ke satu pondok, ke satu markis, Darul Hadis Fiyush. Enggak pindah. Sebagian orang tuh gini, di Fiyush, nanti di Ma'bar, nanti di Zamar, enggak. Langsung di Fiyush asli. Fiyush asli Tulen. Sampai selesai, dah pulang. Ana enggak kemana-mana. Asli. Hasilnya seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Ya. Ada sebagian orang yang kadang di Fiyush 6 bulan, nanti pindah ke Taiz 6 bulan, pindah ke Ma'bar 6 bulan. Untuk apa ya, ikhwan? Antum mau cuman bilang Syekhuna Utsman Salimi, Syekhuna Muhammad Al-Imam, Syekhuna fulan, Syekhuna fulan, Syekhuna alan. Untuk apa seperti itu? Toh sekarang kalau anda mau bilang Syekhuna, enggak kehitung lagi toh? Nah seperti itu. Ya, belajar dah. Alhamdulillah anak enggak pindah-pindah, anak selesai. Banyak kitab yang anak selesai. Itu gambaran antum. Jadi kalau antum nggak masalah, antum yang udah mau tekad bulat mau pindah silakan. Terus kalau antum bilang anak insya Allah pondok, mau pondok ini, terserah antum. Kalau anak yang udah pengalaman mondok ini, ya ikhwan, mau pondok manapun bagi anak sama. Yang penting tekad bulat. Antum kuat tekad bulat untuk dapat ilmu apapun. Yang antum kendala dalam dunia pondok pesantren tetap antum lakukan. Yang antum hadapi, antum bisa sabar. Ingat, tidak setiap pondok pesantren itu enak. Semuanya butuh perjuangan. Semuanya butuh kesabaran. Ya. Kalau seandainya kita tidak sabar, kita mungkin tidak mondok. 8 tahun loh. Bukan waktu yang sebentar, 8 tahun. 8 tahun itu mondok, belajar selama 8 tahun dan tidak ada ijazah. Orang kalau sekolah, kuliah 8 tahun, 6 tahun, cari ijazah wajar. Ya enggak, Bu Zainul? Tanggung ah. Kenapa? Nunggu dapat ijazah dulu. Ya apa enggak? 8 tahun enggak ada ijazah. Tapi insya Allah dengan berjalan waktu antum bisa akan lalui. Nah, itu saja. Jadi pesan anak sama antum-antum yang mau pulang, yang mau pindah, mau segala macam itu tadi, kalau udah terlanjur pindah, jangan pindah lagi. Ya. Dan bukannya anak mau bangga-banggakan kita Darul Hadis, ya. Walaupun kita kayak gini, ini tempat yang antum lihat, alhamdulillah. Tahun kemarin kita bisa datangkan syekh dari luar negeri di sini. Tahun ini kita akan datangkan. Jadi kita jujuran kalau seandainya kita ada tempat ya, ada tempat untuk syekh, itu syekh sudah ada yang siap. Abu Abdillah Masna'i itu, Syekh Abu Abdillah Masna'i itu udah ngubungi ana. Cuman masalahnya di mana kita mau naroknya. Beliau siap, beliau ngomong sama ana siap ke tempat antum 1 tahun dakwah di sana. Cuman yang jadi kendala itu tempat. Ya. Jadi kita ini punya program ya ikhwan untuk meningkatkan, bukan kita tuh program kita cuma sekedar oh ya buka sekolah. Kita yang ngajar ini punya program untuk dimaksimalkan.
Adapun masalah tahfidzul Quran, antum tunggu saja. Ya, pengajar nanti ada yang mumpuni. Syarif itu pulang 2025 ini. Dia itu cuman Sya'ban ini saja. Ana bilang antum ikut daurah Sya'ban untuk menyelesaikan sanad. Selesai daurah pulang. Ya, itu pun program yang akan dibuat khusus santri. Ya. Banyak yang pulang. Kalau antum mau cari guru banyak, antum butuh sabar di sini. Ya, butuh sabar. 2025 ini insya Allah pulang banyak. 3 orang yang pulang dari Yaman. Tambah syekh 1, 4 pengajar. Kalau antum mau cari pengajar, antum mau cari apa? Ana Ustaz sebenarnya pengen cita-cita keluar negeri. Ya ikhwan, antum, ana kasih bocoran, ya, kasih bocoran. 4 orang santri yang di Yaman itu kita semua yang bayarin, kita semua yang kasih bulanan. Tapi syarat belajar di sini minimal 3 tahun. Butuh sabar, ya. Kalau antum nggak pengen serius belajar, tapi antum pengen ke Yaman, kita bantu. Ya. Tapi keseriusan, banyaklah tidur, ditanya segala macem. Cuma butuh sabar daripada antum-antum untuk belajar. Ya. Alhamdulillah kita masih memikirkan para tulabul ilm, keseriusan antum mau belajar. Jadi kembali kepada antum semua. Adapun yang orang banyak menghubungi ingin ke Yaman tapi tidak belajar sini, tidak kita kasih, tidak kita bisa ta'awun. Ya. Di Yaman itu ya ikhwan butuh orang yang tahan banting. Jadi harus belajar dulu di sini. Minimal berapa? 3 tahun. Dari tanggal masuknya dia. Nah, kalau belum 3 tahun, belum. Ya enggak? Belum. Apakah setiap orang? Enggak, dilihat. Untuk saat ini yang udah lulus uji Wandi. Ya. Ana ngomong sama antum dengan syarat ketentuan antum bisa bertahan dengan waktu yang sampai ana inginkan. Ya. Apakah ada selain Wandi? Ana lihat dulu. Kalau sampai dia bisa bertahan di sini 3 tahun minimal dan betul-betul teruji, ya. Kalau mecahin batu, apok, dah. Ya enggak, Husain? Serius ya antum? Antum di Yaman itu udah butuh kesabaran. Makanya ana bilang harus teruji. Kalau enggak teruji rugi ana biayainya. Serius. Rugi ya Husain. Tak kalah. Kalau yang leye-leye tulang lunak, gaya betino dah lewat. Kenapa? Karena di Yaman butuh para Kopassus yang belajar. Listrik cuman hidup 2 jam. Kalau musim panas cuacanya panas sekali, debunya banyak, makanannya tak ada lauk. Nah, kira-kira kayak yang seperti itu, kalau antum cuma belajar sebulan 2 bulan nggak lulus di sini. Minimal 3 tahun. Dilihat dulu. Makanya kalau disuruh-suruh itu, lihat layak nggak dia jadi ustadz. Oh kayaknya nggak layak, nggak usah adalah disuruh ke Yaman. Jadi apa? Layaknya jadi tukang aja. Ya enggak? Beda kan, kelihatan antum rajin, tanpa disuruh, kreatif, kita biayain. Nggak suka bangkang pada ustadz. Sama yang nasihin, antum tahu nasihin dulu di sini. Itu kita bayarin juga. Ya. Kita siapkan dananya dan yang lainnya. Tapi lihat, mereka-mereka yang kita biayain ke Yaman adalah mereka-mereka yang dulu bangun pondasi ini, bangun masjid ini, yang ikut ngecor, ikut ngunjal tanah. Nah, kalau antum
ana kasih penghargaan atas jasa antum, atas tulang antum, keringat antum yang bercucuran, kita berangkatkan ke Yaman. Itu sebagai jasa, balas jasa kami kepada antum yang telah membantu di sini. Tapi kalau enggak, syaratnya mondok di sini 3 tahun. Apa programnya? Ngunjal tanah. Banyak biayanya itu ke Yaman tuh. Ya. Udah bulanannya, terus juga tanggungan anak ini 4 orang. Sekarang itu biaya berangkat itu kemarin berapa? Kalau kali 25, 4 orang berapa? 100. Banyak loh duit 100 juta itu. Ya. Nah, itu sebagai jasa untuk mereka. Kita carikan uang, ikhwan ta'awun, itu tadi. Karena ngelihat antum banting tulang tadi. Tapi kalau enggak 3 tahun, enggak ada. Farhan ada dulu Farhan di sini. Enggak kita biayain itu. Abdul Fattah enggak kita biayain. Kenapa? Karena dia sebentar. Nah, antum bertahan di sini, kita biayain. Kita bisa belajar. Tapi kan kelihatan, tahan banting dulu enggak? Nanti di Yaman lihat panas Ustaz. Banyak debu. Sudah mana mau ke Yaman? Antum dengan di Indonesia aja mondok. Kalau enggak kuat tahan banting. Nah, itu gambarannya ya, kawan. Kemudian kata muallif, walihadza qala walidzalika qala walladzina amanu ashaddu hubban lillah fal mu'minun la yuhibbuna illa Allah mahabbatum ashad min mahabbati ahli al-asnami li-asnamihim. Antum lihat di sini pada ayat ini, walidzalika qala walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman sangat cinta terhadap Allah Azza wa Jalla. Fal mu'minun la yuhibbuna illallah. Kaum mukminun mereka tidaklah mencinta melainkan hanya kepada Allah. Wa mahabbatuhum asyad min mahabbati ahlil asnam li asnamihim. Sehingga kecintaan kaum mukminun kepada Allah lebih sangat-sangat dibandingkan kecintaan ahlul asnam terhadap asnam mereka. Faham gambarannya? Ini contoh, musyrik, mukmin. Musyrik cinta terhadap berhala. Musyrik cinta terhadap berhala. Mukmin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kecintaan mukmin kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih besar dibandingkan kecintaan musyrik terhadap berhala mereka. Difahami? Li'anna mahabbatallahi la tanqati'u fid dunya wala fil akhirah. Dikarenakan kecintaan kepada Allah tidak terputus di dunia dan di akhirat. Amma mahabbatu ghairihi minal ma'budin fatanqati'u fil akhirah. Adapun kecintaan kepada selain Allah maka akan terputus ketika di akhirat. Ya ikhwan, orang yang cinta kepada selain Allah, manusia cinta kepada berhala, manusia cinta kepada ma'budin minal makhluqin, itu hanya di dunia saja. Nanti ketika di akhirat kecintaan tersebut akan terputus. Ya. Bahkan mereka akan membenci apa yang mereka cintai tersebut. Wala watahsul al-ada wa baina man abada min dunillahi wa man abadahu. Serta akan terjadi permusuhan antara orang yang menyembah selain Allah dan orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang menyembah selain Allah dengan dibarengi menyembah Allah berarti musyrik. Dia musyrik itu kenapa? Dia nyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Ketika nanti di akhirat mereka yang mereka sembah ini tadi akan bermusuhan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Lihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Tatkala mereka dikumpulkan umat manusia nanti di hari kiamat,
maka justru mereka akan menjadi musuh sesama mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, sehingga mereka pun mengingkari peribadatan mereka tersebut. Wa qala innama ittakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Waqal, dia mengatakan innama ittakhadhtum min dunillahi awthanan mawadda bainikum fil hayatid dunya, sesungguhnya kalian menjadikan berhala-berhala dari selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian bangun dasarnya cinta sesama kalian itu hanya di dunia saja. Namun nanti kemudian di hari kiamat sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lainnya, sehingga sebagian kalian akan saling melaknat terhadap sebagian yang lainnya. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin, tempat kembalian kalian adalah neraka dan kalian pun tidak akan ada penolong sedikit pun. An-naw' tsani, jenis yang kedua dari jenis mahabbah, al-mahabbah fillah wa li ajlillah. Mahabbah yaitu cinta karena Allah, ya, atau cinta di jalan Allah dan karena Allah. Wa dzalika, yang demikian itu gambarannya bi an tuhib ma yuhibbullahu minal a'mali wal ashkhas, yaitu engkau mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla berupa amalan atau person-person tertentu. Fa anta tuhibbuhum li'anna Allah yuhibbuhum, sehingga engkau mencintai mereka karena Allah mencintai mereka. Wa fi muqaddimati haula al malaika wal anbiya war rusul wal auliya was salihin wa jami'ul mu'minin. Ya. Di antaranya yang layak dicintai malaikat, para nabi, para rasul, wali-wali Allah, orang-orang saleh dan seluruh kaum mukminin. Intaha kalamul allam al-Fauzan. Nah, ini contoh apa? Contoh mahabbah fillah wa li ajlillah, mencintai sesuatu di jalan Allah. Antum mencintai seorang guru karena kesolehannya, mencintai seorang nabi, mencintai para malaikat, mencintai sahabat, itu semua kecintaan di jalan Allah Azza wa Jalla. Antum mencintai ketaatan, itu semua cinta karena Allah Azza wa Jalla. Antum cinta terhadap kaum mukminin, itu semua cinta karena Allah Azza wa Jalla yang ada di jalan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala shawab. Ada pun setelahnya berkaitan dengan ketaatan, ya, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.